Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Yura. Nah, kali ini kita akan membahas soal penata layanan operasional lagi untuk persiapan tes P3K yang bentar lagi nih udah ada di depan mata. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe channel aku, silahkan di-subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan pembahasan soal yang berkenaan dengan tes P3K. Nah, jadi bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini, aku mau mengucapkan terima kasih banyak dan juga aku mau mendoakan semoga dimudahkan ketika tes nanti ya teman-teman, diarahkan untuk menjawab jawaban yang paling benar seperti itu, yang sempurna, yang memiliki poin tertinggi dan bisa mengantarkan teman-teman kepada kelulusan. Jadi mengikuti satu kali tes langsung lulus. Amin amin ya robbal alamin. Soal nomor 1, sebuah layanan operasional mengalami peningkatan jumlah permintaan yang signifikan dalam waktu singkat. Apa tindakan yang paling efektif untuk memastikan layanan tetap berjalan dengan baik? A. Menunda penanganan permintaan sementara hingga staf tambahan tersedia. B. Mengesampingkan permintaan yang kurang penting untuk fokus pada yang lebih mendesak. C. Meningkatkan kapasitas tim dengan memanfaatkan teknologi seperti sistem otomatisasi dan AI untuk memproses permintaan. D. Menambah waktu kerja staf untuk menyesuaikan dengan peningkatan permintaan. E. Melayani dengan semampunya sesuai kapasitas yang dimiliki. Jadi kita harus menemukan opsi yang terbaik dari yang baik ya teman-teman. Jadi mungkin saja banyak opsi baik, namun yang terbaiklah yang harus kita temukan seperti itu. Opsi yang A. Menunda penanganan permintaan sementara hingga staf tambahan tersedia. Nah, di sini kurang tepat ya teman-teman. Menunda permintaan dapat menyebabkan ketidakpuasan pelanggan dan memperburuk situasi justru. Jadi opsi yang A di sini tidak bijaksana kalau kita lakukan. Opsi yang B. Mengesampingkan permintaan yang kurang penting untuk fokus pada yang lebih mendesak. Nah, meskipun di sini tampak memprioritaskan permintaan mendesak, jadi kan wajar ya teman-teman, namun ini hanya solusi sementara dan tidak menyelesaikan masalah inti dari kapasitas yang terbatas seperti itu. Lalu opsi yang C. Meningkatkan kapasitas tim dengan memanfaatkan teknologi seperti sistem otomatisasi dan AI untuk memproses permintaan. Nah, di sini bagus ya teman-teman. Jadi penata layanan operasional memang harus bisa memanfaatkan teknologi seperti itu. Ketika layanan operasional menghadapi lonjakan permintaan, maka langkah yang paling efektif adalah mengoptimalkan proses dengan memanfaatkan teknologi ya teman-teman. Jadi sistem otomatisasi dan kecerdasan buatan yaitu AI dapat membantu mempercepat penanganan permintaan dengan cara yang efisien, lalu juga konsisten ya teman-teman, tanpa sepenuhnya bergantung pada tenaga manusia saja. Kan tidak mungkin untuk terus menambah staf seperti itu. Kalau misalnya ada opsi yang mengatakan untuk menambah staf itu kurang ini ya teman-teman, kurang efektif dan efisien juga, malah akan menambah anggaran seperti itu, akan merugikan. Opsi yang D. Menambah waktu kerja staf untuk menyesuaikan dengan peningkatan permintaan. Nah, meningkatkan jam kerja staf dapat menyebabkan kelelahan ya teman-teman. Jadi kualitas layanan juga akan menurun seperti itu dan produktivitas yang tidak berkelanjutan akan terus seperti itu ya teman-teman. Maka di sini juga tidak bijaksana untuk dilakukan. Opsi yang E. Melayani dengan semampunya sesuai kapasitas yang dimiliki. Nah, ini menunjukkan sikap pasif ya teman-teman. Kita tidak berusaha untuk mencari solusi yang benar-benar bisa menyelesaikan masalah. Jadi pasif saja sesuai dengan kemampuan seperti itu dan tidak proaktif dalam mengatasi lonjakan permintaan seperti itu. Jadi yang paling bijaksana yang menyelesaikan masalah adalah opsi yang C. Soal nomor 2, bagaimana cara terbaik untuk mengevaluasi efektivitas layanan operasional dalam menghadapi keluhan pengguna? A. Memaklumi keluhan dan tetap melanjutkan dengan prosedur biasa. B. Menganalisis data keluhan pengguna, mengidentifikasi pola, mengimplementasikan perbaikan yang relevan. C. Mengarahkan pengguna menghubungi bagian lain untuk mengatasi keluhan dengan nyaman. D. Memberikan solusi kepada pelanggan dengan mempertimbangkan keunikan keluhan. E. Mengimplementasikan perbaikan yang relevan dan tepat guna. Nah, opsi yang A di sini memaklumi lalu tetap melanjutkan dengan prosedur biasa. Ini menunjukkan bahwa kita pasif ya teman-teman. Jadi kurang bijaksana untuk dipilih. Opsi yang B, menganalisis data keluhan pengguna, mengidentifikasi pola, mengimplementasikan perbaikan yang relevan. Ini bagus sekali teman-teman. Ini menunjukkan kebalikan opsi yang A. Jadi aktif sekali ya teman-teman.
Jadi untuk mengevaluasi efektivitas layanan operasional penting untuk menggunakan pendekatan yang berbasis data. Jadi menganalisis data keluhan itu tujuannya membantu mengidentifikasi pola masalah, lalu juga menerapkan solusi yang tepat sasaran ya teman-teman, dan memantau dampak perubahan. Jadi bagus sekali opsi yang B. Opsi yang C mengarahkan pengguna menghubungi bagian lain untuk mengatasi keluhan dengan nyaman. Nah, kalau kita mengarahkan pengguna untuk menghubungi bagian lain, berarti kan kita tidak melaksanakan tanggung jawab kita ya teman-teman. Kita mengalihkan kepada orang lain seperti itu tanpa benar-benar mengevaluasi atau memperbaiki layanan operasional. Jadi opsi yang C kurang bijaksana. Opsi yang D memberikan solusi kepada pelanggan dengan mempertimbangkan keunikan keluhan. Nah, meskipun penting untuk menyelesaikan keluhan individu, ini namun hanya mengatasi kasus spesifik saja tanpa evaluasi menyeluruh ya teman-teman. Opsi yang terakhir, opsi yang E mengimplementasikan perbaikan yang relevan dan tepat guna. Meskipun terdengar baik, mungkin beberapa teman-teman memilih jawaban ini dan bisa mengecoh ya teman-teman. Namun jawaban ini tidak mencakup langkah evaluasi seperti analisis data untuk memahami pola keluhan terlebih dahulu ya teman-teman, seperti itu. Langsung mengimplementasikan. Jadi yang bijaksana itu yang aktif juga menunjukkan kita akan menyelesaikan masalah dengan baik, itu adalah opsi yang B. Kita lanjut soal nomor 3. Jika Anda menemukan bahwa beberapa permintaan layanan dapat diproses secara otomatis, bagaimana sebaiknya Anda mengintegrasikan teknologi dalam layanan operasional? A. Mengganti seluruh proses manual dengan teknologi dengan pelatihan tambahan. B. Menerapkan teknologi secara bertahap sambil memberikan pelatihan kepada staf untuk memastikan transisi yang mulus. C. Menunda penerapan teknologi hingga semua staf sudah siap secara mental demi lancarnya layanan. D. Menggunakan teknologi hanya untuk permintaan kecil dan mempertimbangkan penggunaannya untuk kasus besar. Mempertimbangkan penggunaan teknologi karena bisa mempermudah proses layanan, itu adalah pilihan yang E ya teman-teman. Nah, untuk menerapkan teknologi dalam proses layanan ya teman-teman, itu penting sekali sebagai penata layanan operasional. Di sini opsi yang A mengganti seluruh proses manual dengan teknologi dengan pelatihan tambahan. Nah, jika seluruh proses itu diganti dengan teknologi seperti itu yang biasanya manual langsung seperti itu ya teman-teman, apalagi tidak ada uji coba sebelumnya, ini bisa beresiko ya teman-teman. Misalnya tidak siap akan bahaya. Jadi seharusnya pelayanan berjalan dengan baik, maka justru akan berantakan di situ. Jadi opsi yang A di sini kurang tepat kalau kita mengganti seluruh proses manual kepada teknologi ya teman-teman, seperti itu. Opsi yang B di sini menerapkan teknologi secara bertahap. Nah, ini kebalikannya opsi yang A ya teman-teman. Jadi bukan sepenuhnya namun bertahap terlebih dahulu. Sambil memberikan pelatihan kepada staf untuk memastikan transisi yang mulus. Nah, ini bagus teman-teman. Jadi di sini mengintegrasikan teknologi dalam layanan operasional itu memerlukan pendekatan yang terencana untuk memastikan keberhasilan implementasi dan meminimalkan gangguan teman-teman. Jadi secara bertahap terlebih dahulu. Langkah bertahap itu memungkinkan untuk mengidentifikasi tantangan, lalu juga meningkatkan keahlian staf ya teman-teman. Ada di situ pelatihan kepada staf seperti itu, lalu juga mengurangi resiko gangguan layanan. Jadi opsi yang B di sini sangat solutif sekali ya teman-teman. Opsi yang C menunda penerapan teknologi. Tidak juga ya teman-teman, kita tidak boleh takut seperti itu. Hanya akan memperlambat inovasi dan efisiensi seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan takut juga untuk menerapkan teknologi. Opsi yang D menggunakan teknologi hanya untuk permintaan kecil. Ini juga kurang tepat teman-teman. Berarti kan kita membatasi teknologi pada kasus kecil saja. Opsi yang E di sini meskipun mempertimbangkan teknologi adalah langkah awal yang penting, namun di sini ya teman-teman mempertimbangkan saja, tidak mengandung aksi nyata seperti itu. Jadi opsi yang E di sini kurang tepat juga. Jadi yang mengandung aksi nyata di situ adalah opsi yang B. Soal nomor 4, dalam situasi di mana layanan operasional menghadapi gangguan besar, langkah apa yang paling efektif untuk meminimalkan dampak pada pengguna? A. Menunggu hingga gangguan selesai secara otomatis. B. Memberikan update secara real time kepada pengguna.
dan membentuk tim tanggap darurat untuk mengatasi masalah. C. Menutup layanan untuk sementara waktu dengan pemberitahuan kepada pelanggan agar tidak kecewa. D. Menganggap gangguan hal biasa dan fokus melanjutkan operasional seperti biasa. E. Mengutus tim ahli untuk menangani masalah layanan guna memperbaiki kualitas layanan. Opsi yang A, menunggu hingga gangguan selesai secara otomatis. Ini juga pasif ya teman-teman. Jadi jangan memilih opsi yang pasif, tidak menunjukkan usaha untuk mengatasi sebuah masalah atau membantu pengguna ya teman-teman. Jadi opsi yang A di sini salah. Opsi yang B, memberikan update secara real time kepada pengguna dan membentuk tim tanggap darurat untuk mengatasi masalah. Nah, ini bagus sekali teman-teman jawabannya. Jadi ini tindakan yang efektif sejauh ini, kita belum lihat opsi yang lainnya. Jadi ada transparansi di situ terhadap pengguna dan pengorganisasian respon cepat. Jadi memberikan update secara real time kepada pengguna dan di situ juga bahkan membentuk tim darurat ya teman-teman. Itu bagus sekali. Jadi ada komunikasi yang jelas dan tepat waktu di situ, lalu juga responsif dan proaktif, dan juga akan mengurangi dampak negatif ya teman-teman. Opsi yang B bagus sekali. Opsi yang E di sini menutup layanan untuk sementara waktu dengan pemberitahuan kepada pelanggan agar tidak kecewa. Jadi justru menutup layanan mungkin malah akan menambah pengguna kecewa ya teman-teman, terutama jika tidak ada alternatif atau solusi sementara seperti itu. Jadi opsi yang C kurang bijaksana. Opsi yang D di situ menganggap gangguan hal biasa dan fokus melanjutkan operasional. Ini juga pasif ya teman-teman, bahkan kita kurang empati terhadap pengguna dan dapat merusak reputasi layanan. Opsi yang E, mengutus tim ahli untuk menangani layanan guna memperbaiki kualitas layanan. Nah, meskipun di sini bagus ya teman-teman, kita akan melibatkan tim ahli dan ini penting juga untuk dilakukan. Namun ini tidak cukup tanpa komunikasi kepada pengguna atau langkah cepat lainnya untuk meminimalkan dampak langsung ya teman-teman. Ketika dibandingkan masih lebih bagus opsi yang B. Soal selanjutnya, soal nomor 5, salah satu teknologi yang sering digunakan dalam layanan operasional adalah sistem manajemen tiket. Apa manfaat utama dari penggunaan sistem ini? A. Membantu mengarahkan permintaan langsung ke manajer senior. B. Mengatur dan memantau status permintaan layanan secara terpusat. C. Mengurangi jumlah staf yang diperlukan dalam operasional. D. Mengganti peran semua petugas layanan dengan chatbot. Opsi yang E, menambah jumlah staf yang diperlukan dalam operasional. Nah, di sini ya teman-teman yang ditanyakan adalah manfaat utama dari penggunaan sistem manajemen tiket seperti itu. Opsi yang A, membantu mengarahkan permintaan langsung ke manajer senior. Nah, di sini sistem ini dirancang untuk mendistribusikan tugas secara efektif ke tim ya teman-teman, bukan hanya ke manajer senior. Jadi opsi yang A di sini kurang tepat. Opsi yang B, mengatur dan memantau status permintaan layanan secara terpusat. Nah, di sini lebih masuk teman-teman. Jadi manfaat utama dari sistem manajemen tiket itu adalah sentralisasi permintaan. Jadi semua permintaan layanan tercatat dalam satu sistem yang terpusat sehingga mudah dilacak dan juga dikelola ya teman-teman, juga nanti statusnya mudah dipantau ya teman-teman. Jadi tepat sekali opsi yang B. Opsi yang C, mengurangi jumlah staf yang diperlukan dalam operasional. Nah, meskipun mungkin saja meningkatkan efisiensi, namun sistem ini tidak serta-merta mengurangi kebutuhan staf, tetapi lebih mendukung produktivitas mereka, seperti itu. Opsi yang D, mengganti peran semua petugas layanan dengan chatbot. Nah, di sini ya teman-teman, sistem manajemen tiket dapat diintegrasikan dengan chatbot, tetapi tidak sepenuhnya menggantikan petugas layanan. Jadi tetap harus ada ya teman-teman, masih membutuhkan seperti itu, terutama untuk permintaan yang memerlukan penanganan manusia. Opsi yang E, menambah jumlah staf yang diperlukan dalam operasional. Nah, sistem ini bertujuan untuk mengoptimalkan pekerjaan staf yang ada, bukan untuk menambah staf lagi ya teman-teman. Jadi yang ada itu dioptimalkan. Yang paling tepat adalah opsi yang B. Soal nomor 6, apa yang harus dilakukan untuk mengurangi risiko gangguan operasional dalam layanan? A. Menunda pembaruan sistem agar tidak mengganggu layanan. B. Mengimplementasikan rencana pemulihan bencana dan pengujian secara berkala. C. Mengadakan pelatihan bagi staf untuk meningkatkan kualitas layanan. D. Mengandalkan satu sumber daya tunggal untuk banyak aspek layanan. E. Mengandalkan banyak sumber daya tunggal untuk satu aspek layanan.
Opsi yang A, menunda pembaruan sistem agar tidak mengganggu layanan. Nah, ini hanya bisa mengurangi risiko gangguan jangka pendek ya teman-teman, tetapi tidak menyelesaikan potensi masalah di masa depan. Jadi sebenarnya pembaruan sistem itu tetap penting untuk keamanan dan perbaikan. Jadi kurang tepat ya teman-teman opsi yang A. Opsi yang B di sini mengimplementasikan rencana pemulihan bencana dan pengujian secara berkala. Nah, di sini bagus teman-teman. Jadi untuk mengurangi risiko gangguan operasional dalam layanan, memiliki rencana pemulihan bencana itu adalah langkah yang sangat penting. Jadi akan membantu instansi mengatasi situasi yang tidak terduga seperti kerusakan sistem, bencana alam, atau gangguan lainnya. Lalu juga pengujian berkala memastikan bahwa rencana tersebut dapat diterapkan dengan efektif saat dibutuhkan. Jadi bagus sekali ya teman-teman. Jadi siap dalam situasi darurat seperti itu. Opsi yang C, mengadakan pelatihan bagi staf untuk meningkatkan kualitas layanan. Nah, ini penting juga teman-teman untuk meningkatkan kualitas layanan. Namun pelatihan tidak cukup untuk mengurangi resiko gangguan operasional secara langsung ya teman-teman. Jadi kan kalau pelatihan itu nanti manfaatnya akan dirasakan lumayan lama seperti itu. Opsi yang D, mengandalkan satu sumber daya tunggal untuk banyak aspek layanan, ini akan meningkatkan resiko karena kegagalan pada satu sumber daya dapat mempengaruhi keseluruhan layanan. Nah, opsi yang E ini kebalikannya ya teman-teman. Jadi mengandalkan banyak sumber daya tunggal untuk satu aspek layanan. Nah, meskipun lebih baik daripada satu sumber daya tunggal, namun ini tetap tidak ideal karena jika semua sumber daya tersebut tergantung pada aspek yang sama, jadi kegagalan pada aspek tersebut masih bisa menyebabkan gangguan besar ya teman-teman. Jadi sama-sama tidak efektif. Jadi di sini yang bagus adalah opsi yang B. Soal nomor 7, dalam menyusun rencana layanan operasional, Anda mendapati bahwa waktu respon terhadap permintaan pengguna seringkali terlambat karena kurangnya koordinasi antar divisi. Apa langkah strategis yang paling efektif untuk mengatasi masalah ini? A, membuat jadwal kerja baru tanpa berdiskusi dengan divisi terkait. B, menambah jumlah staf profesional di setiap divisi untuk mempercepat pekerjaan. C, menyusun SOP baru yang melibatkan semua divisi dan memastikan alur komunikasi lebih efektif. D, mengalihkan semua tugas koordinasi ke satu divisi untuk menyederhanakan proses. E, membuat jadwal kerja dengan berdiskusi dengan semua divisi terkait. Opsi yang A, ada kata tanpa, pasti salah ya teman-teman, jadi jangan dibaca ke belakang. Kita langsung membaca opsi yang B, menambah jumlah staf profesional di setiap divisi untuk mempercepat pekerjaan. Nah, sama dengan soal-soal sebelumnya, jadi menambah jumlah staf itu tidak selalu efektif dan dijadikan solusi terhadap suatu permasalahan di instansi ya teman-teman. Jadi kurang efektif juga untuk menambah staf ya teman-teman. Opsi yang C di sini menyusun SOP yang melibatkan semua divisi dan memastikan alur komunikasi lebih efektif. Nah, di sini lebih bagus dibandingkan opsi A dan juga B teman-teman. Karena memang penyusun SOP ini harus melibatkan semua divisi terkait dan memastikan alur komunikasi jelas dan efektif seperti itu. Dengan SOP yang terstruktur, jadi semua pihak dapat memahami peran dan tanggung jawab mereka, serta langkah-langkah yang harus diambil dalam menangani permintaan pengguna. Bagus sekali ya teman-teman, jadi peningkatan koordinasi lalu juga peningkatan efisiensi. Opsi yang D, mengalihkan semua tugas koordinasi ke satu divisi untuk menyederhanakan proses. Nah, di sini juga belum tentu efektif ya teman-teman. Jadi dapat menyebabkan beban berlebih pada satu divisi. Opsi yang E, membuat jadwal kerja dengan berdiskusi dengan semua divisi terkait. Nah, tampaknya di sini juga positif-positif saja ya teman-teman. Namun jadwal kerja saja tidak cukup untuk mengatasi masalah koordinasi. Jadi SOP itu lebih tepat ya teman-teman daripada membuat jadwal kerja. Jadi opsi yang terbaik adalah opsi yang C. Soal selanjutnya, soal nomor 8, Anda diberi tugas untuk menyusun alur layanan baru, namun data menunjukkan bahwa pengguna sering kebingungan dengan proses yang ada karena terlalu banyak langkah manual. Apa solusi terbaik untuk menyederhanakan alur layanan? A, menghapus beberapa langkah manual tanpa memikirkan dampaknya pada layanan. B, mengadopsi teknologi otomatisasi untuk menggantikan langkah manual dan memberikan panduan kepada pengguna di setiap tahap. C, meminta pengguna untuk mempelajari proses yang ada dan melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. D, menambahkan lebih banyak staf untuk membantu pengguna dalam setiap tahap proses. E, mengurangi staf untuk membantu menurunkan anggaran dan fokus pada pelayanan.
Nah, di sini ya teman-teman, kita eliminasi yang paling tidak mungkin terlebih dahulu. Opsi A ada kata tanpa ya teman-teman. Lalu menambah staf di sini juga tidak efektif. Di sini juga mengurangi staf belum tentu efektif juga. Nah, hanya antara dua saja ya teman-teman. Kita lihat opsi yang B, mengadopsi teknologi otomatisasi untuk menggantikan langkah manual dan memberikan panduan kepada pengguna di setiap tahap. Nah, di sini sudah sesuai dengan konteks soal teman-teman. Karena di sini kan pengguna sering kebingungan dengan proses yang ada karena terlalu banyak langkah manual. Jadi seharusnya diganti dengan teknologi otomatisasi ya teman-teman. Jadi opsi yang B sudah sesuai dengan konteks soal. Lalu opsi yang C kenapa kurang tepat teman-teman? Karena di situ kita meminta pengguna untuk mempelajari proses yang ada. Bukan dari diri kita yang memperbaiki, yang berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, yang memberikan solusi ya teman-teman. Jadi di sini justru penggunanya yang berusaha seperti itu. Jadi yang paling tepat di sini adalah opsi yang B. Soal selanjutnya, soal nomor 9. Saat merancang layanan operasional, Anda menyadari bahwa sumber daya manusia yang tersedia terbatas. Apa pendekatan terbaik untuk memastikan layanan tetap optimal? A. Mengurangi jam operasional untuk menyesuaikan dengan kapasitas sumber daya. B. Mengoptimalkan alokasi tugas dengan sistem manajemen kerja untuk memastikan efisiensi sumber daya. C. Menambah jumlah staf tanpa mempertimbangkan anggaran. D. Membatasi jenis layanan yang diberikan agar lebih fokus pada tugas utama. E. Menambah jam operasional untuk menyesuaikan dengan kapasitas sumber daya. Jadi di sini masalahnya adalah sumber daya manusia yang terbatas seperti itu. Opsi yang A mengurangi jam operasional untuk menyesuaikan dengan kapasitas sumber daya. Nah, ini bisa mengurangi aksesibilitas layanan untuk pengguna dan mengurangi produktivitas. Sehingga jadi tidak ideal jika masih ingin menjaga kualitas layanan ya teman-teman. Jadi opsi yang A kurang tepat untuk mengurangi jam operasional. Nah, opsi yang B ini ketika dibandingkan lebih bagus teman-teman. Mengoptimalkan alokasi tugas dengan sistem manajemen kerja untuk memastikan efisiensi sumber daya. Jadi semua kalimatnya positif teman-teman. Jadi ini akan membantu memastikan bahwa setiap anggota tim menggunakan waktu dan keahlian mereka secara efisien untuk memaksimalkan produktivitas. Seperti itu ya teman-teman. Lalu opsi yang C menambah jumlah staf lagi, apalagi ada kata tanpa di situ, ini semuanya kurang efektif ya teman-teman. Opsi yang D malah membatasi jenis layanan, tidak boleh. Opsi yang E malah menambah jam operasional, namun bisa mempengaruhi kualitas layanan, akan menyebabkan kelelahan dan malah menurunkan kualitas layanan seperti itu. Jadi opsi yang E kurang bijaksana. Yang baik adalah opsi yang B. Soal selanjutnya, soal nomor 10 yang merupakan soal terakhir dalam video kali ini. Soalnya adalah setelah menerapkan layanan operasional baru, Anda menerima banyak masukan dari pengguna tentang adanya kesalahan teknis yang berulang. Apa langkah terbaik untuk memperbaiki situasi ini? A. Mengadakan rapat untuk menemukan penyebab kesalahan teknis. B. Mengabaikan masukan pengguna dan tetap menjalankan sistem yang ada. C. Mengganti seluruh sistem tanpa mengevaluasi penyebab kesalahan. Menyalahkan staf atas kesalahan teknis yang terjadi. E. Membuat tim evaluasi untuk mengidentifikasi akar masalah dan melakukan perbaikan pada sistem. Nah, di sini ya teman-teman, kita eliminasi yang tidak mungkin terlebih dahulu. Jadi opsi yang B ada kata mengabaikan, kata kerjanya negatif ya teman-teman. Jadi mengabaikan masukan pengguna itu negatif karena dapat merusak reputasi layanan dan menyebabkan ketidakpuasan pengguna. Seperti itu. Lalu juga opsi yang C ada kata tanpa ya teman-teman. Jadi dengan mengganti seluruh sistem tapi tanpa mengevaluasi penyebab kesalahan. Jadi buat apa? Ini tidak akan menyelesaikan masalah yang mendasari ya teman-teman. Lalu juga di sini opsi yang D ini tidak bijaksana, menyalahkan staf atas kesalahan teknis yang terjadi. Karena kalau kita menyalahkan staf ya teman-teman, tidak akan menyelesaikan masalah seperti itu. Karena di sini kan kita menyerang individu tertentu seperti itu. Jadi opsi yang D juga kurang tepat. Nah, di sini antara opsi A dan E kita bandingkan mana yang paling positif. Opsi yang A mengadakan rapat untuk menemukan penyebab kesalahan teknis. Nah, opsi yang E membuat tim evaluasi untuk mengidentifikasi akar masalah dan melakukan perbaikan pada sistem. Nah, di sini kan hanya menemukan penyebabnya saja ya teman-teman, namun tidak memberikan solusi. Kalau opsi yang E di sini sudah melakukan perbaikan pada sistem. Jadi opsi E di sini lebih sempurna daripada opsi yang A.
Nah, itu dia adalah soal terakhir dalam video kali ini. Semoga membantu nanti saat tes ya teman-teman. Semoga membantu teman-teman dalam mengeliminasi opsi-opsi yang tidak tepat seperti itu sehingga nanti akan ditemukan opsi yang terbaik dari yang baik. Nah, yang terakhir ada kuis. Silakan teman-teman bisa mencoba menjawab di kolom komentar. Kuisnya adalah Anda diberi tugas untuk melaksanakan layanan operasional berdasarkan hasil kajian terbaru yang menunjukkan bahwa waktu penyelesaian permintaan pengguna masih terlalu lama. Apa langkah paling strategis untuk memperbaiki kondisi ini? A. Mengabaikan hasil kajian dan melanjutkan layanan seperti biasa. B. Menambahkan lebih banyak staf tanpa mengubah prosedur kerja yang ada. C. Mengintegrasikan rekomendasi hasil kajian ke dalam sistem layanan dan memberikan pelatihan pada staf. D. Mengurangi jenis layanan agar staf lebih fokus pada tugas tertentu. E. Meminta pengguna menyesuaikan ekspektasi mereka terhadap waktu penyelesaian. Nah, silakan teman-teman mencoba menjawab di kolom komentar. Nanti jawaban yang benar akan aku sematkan. Silakan. Jika belum aku sematkan, nanti teman-teman bisa mengecek kembali ya teman-teman video ini. Nanti dicek komentar mana yang aku sematkan seperti itu. Nah, sampai di sini ya teman-teman, semoga bermanfaat, semoga membantu teman-teman dalam menemukan opsi-opsi yang benar seperti itu. Dan juga membantu teman-teman mengeliminasi opsi-opsi yang tidak mungkin seperti itu sehingga nanti ditemukan opsi yang terbaik dari yang baik. Dan terima kasih sudah menonton, semoga lulus P3K. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.